Aku diusir suamiku demi biduan cantik selingkuhannya. Assalamualaikum, teman-teman. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah mampir ke Cerita Ainun, tempat kita berbagi cerita-cerita yang bisa bikin kita belajar dan kadang nggak sengaja bikin kita merenung. Nah, kali ini saya punya cerita tentang seorang wanita yang hidupnya penuh lika-liku. Bayangin, dia pernah merasa semua yang dia punya hancur dalam sekejap, suami yang pergi, harta yang hilang, dan perasaan yang terluka. Tapi, siapa sangka? Di tengah segala kesulitan itu, dia malah menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Penasaran gimana dia bisa bangkit setelah semua itu? Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk, simak cerita lengkapnya di Cerita Ainun. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Selamat menyaksikan, semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberikan semangat buat kita semua. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menyeruak dari halaman belakang. Hujan baru saja reda, menyisakan titik-titik air di jendela ruang tamu rumah bergaya minimalis milik pasangan suami istri itu. Di balik tirai tipis berwarna krem, seorang wanita duduk termenung di sofa, mengenakan daster hijau Tosca favoritnya. Gelas teh manis yang sejak tadi menemaninya sudah dingin, tak tersentuh. Namanya Sinta Ramadhani, wanita berusia 29 tahun dengan sorot mata teduh dan wajah yang menyimpan kelembutan seorang ibu sekaligus ketegaran seorang istri. Ia adalah tipe perempuan yang tak pernah banyak menuntut, percaya bahwa cinta dibuktikan lewat kesetiaan dan pengorbanan diam-diam. Sudah 7 tahun ia menikah dengan Arman Surya, dan selama itu pula ia menjalani peran sebagai istri dengan penuh rasa syukur. Sinta dulu bekerja sebagai editor lepas di sebuah penerbit buku independen. Dunia literasi adalah dunianya. Ia menyukai aroma kertas, tanda baca yang rapi, dan kalimat-kalimat yang terangkai indah. Tapi sejak anak pertamanya, Keisha, mulai masuk sekolah dasar, ia memilih berhenti. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin sepenuhnya hadir di rumah, menyiapkan sarapan, mengantar Keisha ke sekolah, dan memastikan suaminya berangkat kerja dengan baju rapi dan hati ringan. Rumah mereka berada di kawasan perumahan baru di daerah Cinere, Depok. Tidak mewah, tapi nyaman dan hangat. Dindingnya berwarna putih tulang, dengan lukisan sederhana yang dipilih Sinta sendiri dari galeri online. Ruang tamunya selalu bersih, aromanya wangi dari diffuser yang ia isi sendiri dengan minyak lavender. Namun malam itu, kehangatan rumah terasa berbeda. Ada dingin yang tak datang dari udara, tapi dari hati yang mulai diliputi curiga. Sudah pukul 11:15. Arman belum juga pulang. Sinta memandangi layar ponselnya. Sudah 5 kali ia mengecek pesan yang dikirim Arman 3 jam lalu. Lembur lagi, sayang. Jangan tunggu, ya. Aku pulang agak malam. Tidur duluan aja. Pesan itu pendek, datar. Seperti pesan otomatis dari seorang rekan kerja, bukan dari suami yang selama ini selalu menambahkan emoji senyum atau kata manis di akhir kalimat. Sinta menarik napas panjang. Dalam hatinya berkecamuk pertanyaan, kenapa akhir-akhir ini Arman sering lembur? Kenapa setiap ditanya lebih lanjut, jawabannya selalu sama? Deadline menumpuk, ada revisi laporan, harus meeting dadakan. Dulu, Arman akan menelepon dan bercerita panjang lebar jika harus pulang telat. Ia akan minta maaf, bahkan kadang menyuruh Sinta video call agar ia bisa melihat Keisha sebelum tidur. Tapi 3 bulan terakhir, semua itu menghilang. Yang tersisa hanya pesan-pesan singkat tanpa suara, dan kepulangan yang makin larut malam. Tapi yang membuat hati Sinta paling terusik adalah aroma itu, parfum asing yang tak dikenalnya. Beberapa malam terakhir, saat mencuci pakaian kerja Arman,
ia mencium aroma lembut, manis, dan elegan yang menempel di kemeja suaminya. Bukan aroma khas kantor. Bukan juga sabun atau deterjen. Tapi parfum wanita. Parfum yang tidak pernah ia pakai. Parfum yang tak seharusnya ada di pakaian seorang suami yang bekerja di kantor logistik. Sinta tak langsung menuduh. Ia terlalu logis untuk langsung berpikir buruk. Mungkin hanya tertempel dari rekan kerja perempuan. Mungkin Arman duduk bersebelahan dengan kolega yang suka menyemprot parfum berlebihan. Tapi semakin sering aroma itu muncul, semakin sulit baginya untuk mengabaikannya. Dan malam ini, naluri seorang istri mulai memberontak. Ada kegelisahan yang menumpuk, menekan dadanya seperti beban yang tak terlihat. Ia bangkit dari sofa, melangkah pelan menuju kamar tidur. Di sana, ia membuka lemari baju, menyibak kemeja kerja Arman yang tergantung rapi. Satu persatu ia cium kerah dan bagian dalam lengan. Dan benar saja, aroma itu ada lagi, lembut, menggoda, dan asing. Bahkan Sinta bisa bersumpah, aromanya masih segar, seperti baru saja dipakai beberapa jam lalu. Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi tak menetes. Bukan karena ia sudah kuat, tapi karena hatinya sedang menahan luka yang tak punya nama. Ia ingin percaya, ingin yakin bahwa ini hanya kebetulan. Tapi firasatnya berkata lain. Pikiran Sinta mulai melayang ke masa-masa awal pernikahan. Arman dulu pria sederhana yang manis, yang tak pernah lupa mencium keningnya setiap pagi. Mereka bertemu saat masih kuliah, Sinta di jurusan sastra, Arman di teknik industri. Cinta mereka tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari kebersamaan yang tulus. Bahkan saat mereka hanya mampu tinggal di kontrakan sempit di awal pernikahan pun, Sinta merasa bahagia. Tapi sekarang, Arman berubah. Terlalu rapi. Terlalu sibuk. Terlalu wangi. Lampu kamar dibiarkan menyala redup. Sinta duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, dan menatap pintu kamar yang masih tertutup. Suara detak jam di dinding terasa sangat nyaring. Ia menunggu. Bukan hanya menunggu kepulangan suaminya, tapi juga menunggu jawaban dari hatinya sendiri. Apakah ia harus mulai bersiap menerima kenyataan? Karena malam itu, di bawah langit yang baru saja berhenti menangis, seorang istri mulai merasa bahwa dunia kecil yang selama ini ia jaga, perlahan mulai retak. Dan mungkin, malam ini adalah awal dari segalanya. Pagi hari itu, matahari bersinar malu-malu dari balik awan tipis. Aroma nasi goreng buatan Sinta menguar dari dapur, berpadu dengan bau bawang putih yang baru saja ditumis. Di meja makan, Keisha sedang menyuap sarapan sambil menonton kartun kesukaannya lewat tablet. Tapi tak seperti biasanya, Sinta hanya duduk diam, tidak banyak bicara. Wajahnya tampak letih meski baru saja bangun. Matanya sembab, bekas malam tanpa tidur. Arman pulang pukul 1 dini hari. Ia tak menjelaskan apapun, hanya bilang, lembur lebih lama dari biasanya. Sinta tak menanggapi. Ia memilih diam, menunda pertanyaan. Hatinya sedang penuh, dan ia tahu, pertanyaan yang keluar dalam keadaan emosi bisa berubah menjadi luka yang lebih dalam. Tapi pagi itu, ada hal lain yang mengusik. Lebih nyata. Lebih mendesak. Keuangan rumah tangga mereka mulai kacau. Sudah 2 bulan terakhir, Sinta merasa uang belanja bulanan yang biasa Arman berikan semakin berkurang. Dulu, meski mereka tak hidup mewah, kebutuhan selalu terpenuhi. Sinta bahkan masih bisa menyisihkan sebagian untuk menabung. Tapi sekarang, setiap minggu ia harus berpikir keras agar belanja dapur cukup. Ia harus lebih sering memilih sayur murah di pasar, menawar sampai lelah, dan membatasi jajan Keisha yang mulai protes karena tak bisa beli es krim seminggu sekali.
Awalnya, Sinta tak terlalu mempermasalahkan. Ia pikir mungkin ada pengeluaran mendadak di kantor Arman. Tapi ketika ia mengecek tabungan mereka, rekening bersama yang selama ini dipakai untuk dana darurat, jumlahnya membuat jantungnya nyaris berhenti. Hanya tersisa 2 juta rupiah. Padahal 3 bulan lalu, ada lebih dari 20 juta di sana. Jumlah itu memang bukan kekayaan luar biasa, tapi cukup sebagai cadangan bila ada keperluan mendadak, seperti servis mobil atau biaya kesehatan. Arman tak pernah bilang apa-apa. Tidak ada pembicaraan tentang kebutuhan mendadak atau pemakaian dana darurat. Sinta merasa seolah-olah suaminya mengambil uang itu diam-diam. Sore harinya, saat Arman belum pulang kerja, Sinta memberanikan diri membuka dompet Arman yang tertinggal di laci kamar. Hatinya berdebar-debar. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena naluri seorang istri yang mulai memburu jawaban dari setiap keanehan. Di dalam dompet itu, ia menemukan lembaran uang 100 ribuan yang terlipat rapi, dan selembar brosur yang membuat dadanya tercekat. Pentas dangdut spesial, malam hiburan bersama biduan pilihan. Setiap Sabtu malam di panggung rakyat Cipayung free entry untuk pria. Foto biduan berpose menggoda dengan tulisan tambahan. Buka saweran mulai 20.000. Special request lagu, goyang, sampai pelukan. Sinta nyaris menjatuhkan brosur itu. Tangannya bergetar. Otaknya berputar-putar, mencoba menyangkal. Tidak mungkin Arman ke tempat beginian. Suamiku bukan tipe seperti itu. Suamiku orang kantor. Kalem. Pendiam. Tapi potongan-potongan kecurigaan mulai menyatu seperti puzzle. Pulang tengah malam. Parfum asing di baju. Uang belanja berkurang drastis. Tabungan terkuras. Dan sekarang, brosur dangdut? Sinta terduduk di tepi ranjang. Ia tak tahu harus marah atau menangis duluan. Ia merasa bodoh. Selama ini ia menahan curiga, mencoba berpikir positif, bahkan rela hidup lebih hemat. Tapi ternyata, uang yang harusnya dipakai untuk keisha sekolah, untuk belanja, untuk masa depan, justru mengalir entah kemana, ke panggung dangdut murahan yang penuh goyangan palsu dan senyum palsu. Sinta teringat saat Arman bilang tak punya cukup uang saat Keisha minta dibelikan sepatu baru karena sepatunya sempit. Ia teringat betapa kecewanya putrinya itu, dan betapa ia mencoba menjelaskan bahwa mereka harus bersabar. Tapi sekarang, rasa kecewa itu berubah menjadi kemarahan yang perlahan mendidih. Malam harinya, saat Arman pulang, Sinta menatapnya lama dari balik meja makan. Arman langsung canggung. Biasanya Sinta menyambut dengan senyum dan teh hangat, tapi kali ini, hanya ada tatapan yang tak bisa ia baca. Man, suara Sinta pelan tapi tegas, aku mau tanya, kamu pakai uang tabungan buat apa? Arman terdiam. Ia tidak menjawab langsung. Pandangannya menghindar. Men, Sinta mengulangi dengan nada yang lebih dingin. Kamu saweran di panggung dangdut. Suasana hening. Arman tertegun. Rahangnya mengeras. Bibirnya mencoba membuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dan dalam diam itu, Sinta tahu jawabannya iya. Sejak malam itu, ada api yang menyala di hati Sinta, bukan sekadar api amarah, tapi nyala tekad. Ia bukan perempuan bodoh yang akan terus dibohongi. Kalau Arman pikir dia bisa bermain di belakang, ia akan membuktikan bahwa dirinya bukan istri yang bisa dibodohi selamanya. Esok paginya, setelah mengantar Keisha ke sekolah, Sinta tak langsung pulang. Ia duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan, tak jauh dari kawasan pasar. Tangannya meremas brosur panggung dangdut yang kemarin ia temukan di dompet Arman. Di sana tertulis jelas lokasi panggung dan jadwal pentas, Sabtu malam, mulai pukul 19.30,
di lapangan rakyat Cipayung. Hari ini baru Kamis. Masih ada 2 hari. 2 hari yang digunakan Sinta untuk menyelidik. Ia mulai dari tempat yang sederhana, grup ibu-ibu RT di WhatsApp. Ia menyapa ringan, lalu tiba-tiba mengalihkan topik obrolan dengan pertanyaan setengah bercanda. "Bu Ibu, di Cipayung itu masih suka ada dangdutan ya?" Katanya seru tuh. Dan ternyata benar, tanggapan berdatangan dengan semangat. Ibu-ibu ramai membalas, mulai dari cerita tentang panggung rakyat, hingga membicarakan biduan yang katanya lagi naik daun. Namanya disebut-sebut berkali-kali. Ranti. 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 Seorang ibu bahkan mengirim foto hasil jepretan ponselnya, seorang wanita berpakaian ketat, mengenakan gaun merah menyala dengan belahan dada mencolok dan make up tebal, sedang bergoyang di atas panggung dengan senyum genit. Sinta menatap foto itu lama-lama. Dan hatinya teriris. Ia tak kenal wanita itu, tapi dari sorot matanya saja, ia tahu, ini bukan hanya soal nyanyi dan saweran. Ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuat Arman rela pulang larut malam, rela menghabiskan uang tabungan keluarga, dan tega berbohong pada istri dan anaknya. Malam Sabtu tiba. Sinta tak banyak bicara sejak pagi. Ia sudah menyiapkan semuanya. Keisha dititipkan ke rumah orang tua Sinta dengan alasan ada kerjaan mendadak. Ia bilang ke Arman akan ikut komunitas penulis untuk diskusi buku di Depok. Arman tampak tak curiga, bahkan sepertinya senang, seolah merasa bebas untuk kembali, lembur, malam ini. Tapi Sinta punya rencana lain. Dengan jilbab hitam polos, hoodie abu-abu, dan celana jeans longgar, Sinta menyamar. Ia naik ojek online menuju lapangan Cipayung, membawa ponsel dengan baterai penuh dan memori cukup untuk merekam. Lapangan itu sudah ramai saat ia tiba. Lampu warna-warni menghiasi panggung kecil yang disusun dari terpal dan papan kayu. Bau asap rokok dan jagung bakar bercampur, suasana riuh rendah dengan suara penonton lelaki yang mulai mabuk. Dan di sanalah dia. Ranti. Lebih cantik dari foto yang dilihat Sinta. Tapi bukan kecantikan yang tulus. Kecantikannya seperti topeng, dibuat-buat, untuk menjual ilusi pada lelaki kesepian. Gaunnya kali ini berwarna ungu terang, belahan kakinya tinggi, dan setiap goyangan pinggulnya diiringi sorakan penonton. Ia menyanyi dengan suara serak manja, memainkan rambutnya sambil menggoda audiens. Sinta berdiri di antara kerumunan, matanya tajam mengamati. Dan di antara para lelaki yang berdiri paling depan, ia melihat satu sosok yang tak asing. Arman. Suaminya. Di sana. Memegang kipas uang kertas 100 ribuan. Wajahnya penuh senyum, seperti remaja kasmaran. Sinta hampir tak percaya. Arman, suaminya yang selama ini ia hormati dan percayai, berdiri seperti lelaki gila, menyawer wanita lain yang bahkan tak ia kenal. Saat Ranti turun dari panggung dan menyusuri penonton sambil menggoda, Arman menyodorkan uang dan mereka berpelukan singkat. Sinta menahan napas. Dunia rasanya runtuh. Tapi ia tetap diam. Ia merogoh ponselnya, membuka kamera, dan merekam semuanya, tangan Arman, senyumnya, uang yang disodorkan, pelukan itu, dan wajah Ranti yang jelas-jelas nyaman berada di dekat suaminya. Setelah cukup bukti, Sinta pergi. Ia tak menangis. Air matanya justru kering. Tapi tubuhnya dingin, dan jiwanya seperti tersayat. Sepanjang perjalanan pulang, hanya satu kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Ternyata kamu bisa sebahagia itu, tapi bukan denganku. Minggu pagi itu terasa sunyi. Matahari bersinar cerah, tapi hati Sinta mendung. Ia bangun lebih awal dari biasanya, duduk sendirian di meja makan dengan secangkir teh yang tak disentuh.
Malam tadi masih terbayang jelas di kepalanya, panggung itu, Ranti, dan suaminya yang berdiri paling depan, tertawa sambil menyodorkan uang. Pagi ini, Arman masih tidur pulas. Mungkin kelelahan setelah berlembur semalam. Sinta menatap suaminya dari ambang pintu kamar. Ia menghela napas panjang, lalu berjalan perlahan ke kamar Keisha dan memastikan anaknya masih terlelap. Pukul 8:15, Arman akhirnya keluar kamar. Ia menguap lebar, menggaruk kepala, lalu berjalan menuju dapur. "Ada kopi, nggak?" tanyanya santai. Sinta menoleh. Kali ini ia tak menjawab dengan senyum. Ia hanya berkata pelan, "Kopi bisa bikin melek, men. Tapi kamu butuh lebih dari itu untuk bisa sadar." Arman mengernyit. "Apa maksudmu?" Sinta tak menjawab. Ia berjalan ke ruang tamu, mengambil ponselnya, dan membuka galeri. Dengan tenang, ia memutar video yang ia rekam semalam, suara musik dangdut, keramaian penonton, dan Arman yang menyawer serta memeluk Ranti. Ponsel itu ia letakkan tepat di depan Arman. Suaminya terdiam. Wajahnya langsung berubah. Matanya membesar, lalu mencoba menahan reaksi, tapi rahangnya mengencang. Ia mengambil ponsel itu, menontonnya setengah jalan, lalu meletakkannya kembali dengan napas berat. "Bukan seperti yang kamu pikir, Sin." Sinta menyipitkan mata. "Bukan seperti yang aku pikir? Kamu mau bilang itu bukan kamu? Mau bilang itu cuma mirip?" Arman membelalakan mata. "Aku cuma nonton aja. Teman-teman kantor ngajak. Cuma hiburan." "Hiburan?" Sinta meninggikan suara, tapi masih menahan tangis. "Kamu nyawer perempuan lain sambil senyum-senyum kayak orang jatuh cinta. Itu hiburan? Kamu peluk-peluk biduan, itu hiburan?" Arman mulai gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. "Aku stres, Sin. Tekanan kerja tinggi. Aku butuh tempat pelarian. Dan kamu pilih pelarian yang dibayar pakai uang belanja anak istrimu." Suara Sinta mulai bergetar. "Uang sekolah Keisha, uang dapur, tabungan kita, kamu habiskan buat joget sama perempuan yang bahkan gak kenal kamu siapa." Arman terdiam. Kali ini tak ada jawaban. Sinta mengambil ponselnya lagi. Ia membuka riwayat M-Banking, lalu menunjukkannya ke wajah Arman. "Ini, transfer ke rekening atas nama Ranti Astuti, 3 kali dalam 2 minggu. Masing-masing 2 juta. Buat apa, men?" Arman bungkam. Sinta membuka folder lain. Screenshot percakapan dari aplikasi pesan. Ia mendapatkan itu dari laptop Arman yang sering ia pakai, yang ternyata belum logout dari akun media sosialnya. Ia menahan perih saat membaca pesan-pesan itu semalam. "Sayang, nanti nyanyi lagunya buat aku, ya?" "Iya dong mas, spesial untuk yang paling royal memberikan ciuman. Nggak sabar ketemu kamu malam ini." "Aku juga, kamu bikin aku nyaman, mas." Sinta menunjukkannya satu-satu. Tangannya bergetar, tapi suaranya tegas. "Kalau ini bukan selingkuh, men, aku nggak tahu lagi apa namanya." Arman menghela napas berat. Ia mendudukkan dirinya di sofa, menunduk, dan menyembunyikan wajah di antara kedua telapak tangannya. "Aku nggak niat ninggalin kamu, Sin. Aku cuma butuh perhatian. Kamu sibuk urus anak, sibuk rumah, kadang aku ngerasa sendirian." Sinta tertawa, pahit. Air matanya akhirnya jatuh juga. "Aku sibuk? Kamu pikir aku punya pilihan? Aku urus anak, rumah, keuangan, semua aku pegang sendiri. Dan kamu bilang kamu sendirian? Aku ini istrimu, men, bukan pembantumu.
Tapi kamu lebih milih cari perhatian ke perempuan yang kerjanya jual suara dan tubuhnya di panggung. Arman menatap Sinta, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Aku salah, Sin. Aku nyesel. Sinta berdiri. Ia tak mau terjebak dalam drama penyesalan yang mungkin cuma akting semata. Baginya, luka ini nyata. Dan lebih dalam dari yang bisa disembuhkan hanya dengan kata, maaf. Kamu bukan cuma selingkuh sama perempuan, men. Kamu selingkuh dari tanggung jawab. Kamu selingkuh dari janji. Kamu selingkuh dari aku yang udah bertahan meski kamu makin jauh. Sinta melangkah ke kamar, mengambil tasnya. Ia menoleh sebentar sebelum pergi. Aku mau ke rumah mama. Aku butuh waktu buat mikir. Buat nenangin diri. Dan mungkin, buat mempertimbangkan ulang, apa kamu masih pantas ada di hidup ini. Hari-hari di rumah mama tak benar-benar menenangkan. Meski ada kehangatan dari pelukan seorang ibu, tetap saja ada sudut kosong di hati Sinta yang tak bisa diisi siapapun, kecuali oleh seorang suami yang telah memilih untuk pergi, secara perlahan tapi menyakitkan. Sinta duduk di lantai kamar, menyisir rambut Keisha yang kini tampak lebih pendiam. Anak itu tak banyak bicara sejak mereka pindah sementara ke rumah neneknya. Biasanya, Keisha adalah anak yang cerewet dan penuh tawa. Tapi sekarang, ia lebih sering memeluk boneka kecilnya dan menatap jendela, seolah menunggu sesuatu yang tak pasti. Bunda, suara kecil itu pecah di antara keheningan. Ayah kemana, sih? Sinta terdiam. Tangan yang menyisir rambut anaknya ikut berhenti. Hatinya nyeri, seperti ditusuk pelan-pelan. Keisha kangen sama ayah, lanjut Keisha. Dulu ayah suka antar Keisha ke sekolah, sekarang ayah nggak pernah datang. Sinta menarik napas dalam-dalam. Ia menahan air matanya dengan sekuat tenaga. Ia tak boleh menangis di depan Keisha. Anak itu masih terlalu kecil untuk mengerti rumitnya perasaan orang dewasa. Bunda juga kangen, nak, ucap Sinta lirih. Tapi ayah sekarang lagi sibuk. Kita doakan aja, semoga ayah cepat ingat lagi sama kita. Itu kebohongan. Tapi apa lagi yang bisa ia katakan? Malam itu, setelah Keisha tertidur, Sinta duduk di beranda rumah mama. Ia membawa buku catatan kecil dan pulpen. Dulu, buku itu dipakai untuk menulis impian keluarga kecil mereka, rencana liburan, renovasi rumah, dan tabungan untuk masa depan Keisha. Sekarang, halaman-halamannya penuh coretan luka. Aku capek berpura-pura kuat. Capek menjadi satu-satunya yang peduli saat yang lain mulai tak peduli. Aku berjuang untuk keluarga, tapi kenapa aku sendiri yang merasa kehilangan? Sinta menutup bukunya. Air matanya mengalir begitu saja. Dulu, setiap kesedihan bisa ia peluk bersama Arman. Tapi kini, bahkan untuk sekadar bertanya kabar, Arman seakan tak punya waktu. Sudah 2 minggu sejak ia pergi dari rumah, dan hanya 1 kali Arman menghubungi. Itu pun hanya menanyakan keberadaan beberapa dokumen kantor. Tak ada tanya soal Keisha. Tak ada tanya soal hatinya. Tak ada permintaan maaf. Tak ada usaha menjemput pulang. Di tengah tangis sunyinya, telepon Sinta bergetar. 1 pesan masuk. Dari Arman. Uang jajan Keisha udah aku transfer. Jangan bikin Keisha benci aku ya. Itu saja. Sinta menatap layar ponsel itu dengan getir. Seolah peran ayah bisa digantikan hanya dengan uang. Seolah luka yang mereka rasakan bisa disembuhkan dengan transferan. Sinta ingin membalas, tapi tak tahu harus menulis apa. Akhirnya ia hanya mengetik 1 kalimat, lalu menghapusnya kembali. Ia sadar, tak ada kata-kata yang bisa menyentuh hati seseorang yang sudah memilih pergi.
Esok paginya, Sinta mengantar Keisha ke sekolah sendiri. Di jalan, Keisha kembali bertanya, "Bunda, nanti ayah jemput nggak?" Sinta menunduk sambil menggenggam tangan kecil anaknya. "Bunda yang jemput, ya. Ayah lagi jauh sekarang." "Kalau ayah sayang Keisha, kenapa ayah nggak pulang?" tanya Keisha pelan. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Sinta hanya bisa mengusap kepala anaknya dan tersenyum pahit. Dalam hatinya, Sinta mulai menyadari sesuatu. Mungkin rumah tangganya tak lagi bisa diselamatkan hanya dengan harapan sepihak. Mungkin, cinta yang ia perjuangkan sudah lama tak lagi diperjuangkan oleh suaminya. Yang tersisa sekarang hanya ia dan Keisha. Dan itu berarti, ia harus lebih kuat dari sebelumnya. Sudah hampir sebulan sejak Sinta dan Keisha tinggal di rumah Mama. Meski suasananya jauh lebih hangat daripada rumah kontrakan yang kini terasa asing, tetap saja ada luka yang belum sembuh. Ada harapan kecil bahwa suatu hari Arman akan datang menjemput mereka, meminta maaf, lalu mereka bisa bicara baik-baik. Namun kenyataan justru berjalan di arah sebaliknya. Sore itu, notifikasi WA masuk ke ponsel Sinta. Sebuah pesan singkat dari nomor yang disimpan dengan nama, "Suamiku." Nama kontak yang terasa makin menyakitkan setiap dibaca. "Sin, aku butuh kamu ambil semua barang kamu dan Keisha dari kontrakan. Aku mau pindah." Sinta menatap layar cukup lama. Mencoba mencerna arti kalimat itu. "Pindah? Maksudnya kita balik ke sana?" Arman membalas cepat. "Bukan. Aku mau kamu angkut semua barang kamu. Aku mau tinggal di situ sama Ranti." Jantung Sinta serasa berhenti berdetak. Tangannya gemetar. Kepalanya mendadak ringan. Seolah dunia tiba-tiba jadi kosong, hening, tak bersuara. Ia membaca ulang pesan itu, memastikan dirinya tak salah baca. Tapi kata-katanya jelas, tegas, dingin. "Aku mau tinggal di situ sama Ranti." "Ya Allah," bisik Sinta lirih. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung. Mama yang duduk di ruang tamu langsung menghampiri. "Ada apa, Nak?" tanya sang ibu khawatir. Sinta tak menjawab. Ia hanya menyerahkan ponsel ke tangan ibunya. Setelah membaca pesan itu, wajah Mama mengeras. Mata tuanya berkaca-kaca, tapi lebih karena marah daripada sedih. "Sinta, kamu masih bisa sabar menghadapi lelaki seperti ini?" Sinta menggeleng lemah. "Aku nggak tahu lagi, Ma. Aku cuma takut Keisha terluka." Keesokan paginya, Sinta kembali ke kontrakan lamanya ditemani adiknya, Ica. Mereka datang untuk mengemasi barang-barang seperti yang diminta Arman. Tapi saat sampai di depan rumah, pemandangan yang Sinta lihat membuat hatinya remuk lebih dalam lagi. Di teras, sandal wanita hak tinggi berwarna merah muda tersusun rapi. Tirai jendela yang dulu ia jahit sendiri kini diganti warna mencolok, ungu terang. Dan di balik kaca jendela, samar-samar terlihat sosok perempuan mengenakan tank top, duduk santai sambil memainkan ponsel. "Ranti." Pintu dibuka. Arman muncul dengan wajah datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Kamu bawa mobil, kan? Cepat beresin aja barang-barang kamu. Aku nggak mau ribut di sini." Sinta menatap suaminya dalam diam. Dulu, dari mata itu ia bisa melihat kasih. Kini, hanya dingin dan ketidakpedulian. "Kamu serius, men?" suara Sinta parau. "Kamu usir aku, sama anakmu sendiri, demi perempuan itu?" Arman mendengus. "Jangan bawa-bawa Keisha. Aku tetap tanggung jawab sebagai ayah. Uang jajan, sekolah, semua tetap aku kasih." Sinta tersenyum kecut. "Kamu pikir itu cukup?
Kamu pikir dengan uang, semua bisa dibeli, termasuk luka hati anakmu. Ranti keluar dari dalam rumah, berdiri di belakang Arman dengan senyum miring. Kalau udah pisah, ya pisah aja, Mbak. Jangan kayak sinetron, deh. Ica, adik Sinta, maju satu langkah dengan tangan mengepal. Tapi Sinta menahannya. Udah, Ca. Aku nggak mau turun ke level mereka. Sinta masuk ke rumah, bekas rumah mereka, yang kini tak lagi terasa sebagai tempat pulang. Ia mengemas baju-baju Keisha, buku sekolah, mainan kecil, foto keluarga yang tergantung di dinding. Semua ia masukkan ke dalam kardus dengan tangan yang gemetar, mata sembab, dan hati yang remuk. Satu persatu benda kenangan dikumpulkan, dibungkus, diangkut. Tapi tidak dengan kenangan yang sudah telanjur menyakitkan. Itu tetap tertinggal, mengendap di dada. Saat semua sudah selesai, Sinta berdiri di depan Arman, menatapnya lama. Kali ini tanpa air mata, tapi dengan luka yang tak kasat mata. Kamu sudah milih jalan kamu, men. Tapi ingat, kamu juga sudah mengusir keluargamu sendiri. Dan suatu saat, Keisha akan tumbuh besar, dan dia akan tahu siapa ayahnya sebenarnya. Sinta pergi. Tak menoleh lagi. Tak ada ucapan selamat tinggal. Hanya keheningan yang tertinggal di belakang. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Sinta merasa rumah itu tak lagi punya arti. Arman duduk sendiri di teras kontrakan yang kini sunyi. Rumah yang dulu hangat bersama suara tawa Keisha dan aroma masakan Sinta, kini hanya menyisakan lantai dingin dan tirai robek. Kontrakan itu bahkan tak lagi berwarna. Cat dinding yang dulunya tampak cerah sekarang kusam. Penuh noda dan debu, seperti hidupnya. Ranti sudah pergi. Tepat seminggu lalu, perempuan yang dulu ia bela mati-matian itu menghilang. Pergi begitu saja, membawa semua perhiasan emas, sisa uang tabungan, dan motor yang baru dibelinya dengan hasil gadai surat tanah warisan orang tua. Sebelum benar-benar menghilang, Ranti hanya meninggalkan satu pesan singkat lewat WA. Makasih ya, udah jadi ATM berjalan. Aku bukan buat hidup susah. Bye, Mas. Arman membacanya sambil tertawa pahit. Dulu, ia buta. Terlalu sibuk mengejar fantasi, terlalu sombong menolak peringatan siapapun, bahkan Sinta, istrinya sendiri. Kini, ia tak hanya kehilangan rumah tangga, tapi juga harta, kehormatan, dan harga diri. Usaha jasa desain interior yang dulu ia bangun bersama Sinta pun mulai sekarat. Sejak Sinta pergi, Arman menganggap semua bisa ia kelola sendiri. Tapi ternyata Sinta lebih dari sekadar istri di belakang layar, ia adalah otak dari bisnis itu. Semua relasi, klien, strategi, Sinta yang pegang. Dan sejak berita kedekatannya dengan biduan kampung menyebar ke rekan bisnisnya, satu persatu kontrak kerja batal. Orang-orang tak lagi percaya padanya. Beberapa hari lalu, ia bahkan diusir dari kantor kecil mereka yang dulunya menjadi tempat berdua dengan Sinta membangun mimpi. Kantor itu ternyata masih atas nama Sinta. Tanpa penghasilan tetap, Arman mulai kelimpungan. Ia sudah menjual laptop, kamera, bahkan ponsel pintarnya. Sekarang, ia hanya mengandalkan HP murah dan satu tas pakaian. Dan lebih menyakitkan lagi, tak satu pun dari keluarganya mau membantunya. Ibunya sendiri yang dulu membela Ranti mati-matian saat Arman bertengkar hebat dengan Sinta, kini menutup pintu ketika Arman pulang membawa malu dan tangan kosong. Kamu bawa aib kemana-mana. Gagal jadi suami, gagal jadi ayah, sekarang gagal jadi manusia, seru sang ibu sambil menangis. Sinta kamu sia-siakan, sekarang baru tahu rasa. Pergi. Kamu bukan anak yang kami banggakan lagi.
Pintu rumah ditutup. Arman berdiri terpaku di depan pagar, memeluk tas ranselnya erat-erat. Dunia seakan runtuh menimpanya, perlahan tapi pasti. Malam itu, ia tidur di pos ronda. Perutnya kosong, hanya diisi air galon dari masjid terdekat. Ia mencoba menutup mata, tapi tak bisa. Kepalanya penuh bayangan Keisha dan Sinta. Wajah Keisha. Tawa kecilnya saat minta digendong. Pelukannya saat tidur malam-malam. Ayah jahat. Ayah milih perempuan itu daripada bunda. Ayah pergi terus. Keisha sedih. Suara-suara itu berputar seperti gema di telinganya. Lama-lama berubah jadi isakan. Arman menangis. Tangis pria dewasa yang akhirnya merasakan penyesalan paling menyiksa dalam hidupnya. Maafin ayah, Keisha. Maafin aku, Sinta. Tapi suaranya hanya ditelan angin malam. Tak ada yang mendengar. Tak ada yang peduli. Beberapa hari kemudian, Arman mencoba menghubungi Sinta. Dengan nomor barunya, ia mengirim pesan singkat. Sin, aku salah. Aku nggak punya apa-apa lagi sekarang. Aku cuma mau ketemu Keisha. Sekali aja. Tak ada balasan. Ia menunggu. 5 menit. 10 menit. 1 jam. Tetap tak ada balasan. Ia paham, penyesalan kadang datang saat segalanya sudah terlambat. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya naik ketika Sinta sudah berdiri di dapur kecil milik Mama. Wajahnya lelah, mata sembab karena kurang tidur, tapi tangannya sigap mengaduk adonan. Tepung, gula, telur, mentega, semuanya ia olah dengan cinta, bukan lagi sekadar bahan baku, tapi alat perjuangan untuk hidup. Di sisi dapur, Keisha masih terlelap di atas tikar dengan boneka beruang yang mulai pudar warnanya. Sinta menatapnya sejenak. Ada perasaan getir, tapi juga tekad yang menguat. Kita harus bisa, sayang, demi kamu, bisiknya lirih. Pagi itu, ia mulai hari pertamanya berjualan kue bolu kukus dan kue lapis pelangi keliling komplek. Ia membawa keranjang kecil yang diikatkan ke stang sepeda milik keponakannya yang dipinjam sementara. Awalnya, langkahnya penuh ragu. Tapi senyuman seorang tetangga, Bu Wati, memberinya semangat. Sinta, kue kamu yang kemarin enak banget loh. Nih, saya beli 2 ya, buat cucu-cucu saya. Sinta tertegun, lalu tersenyum. Makasih banyak ya, Bu, semoga cocok. Kalau kamu mau, nanti saya ajak kamu jualan juga ke arisan RT. Banyak ibu-ibu yang suka jajan di sana. Hari itu, Sinta hanya dapat untung 50.000. Tapi ia pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Hari-hari berikutnya, perjuangan makin keras. Kadang kehujanan saat keliling, kadang sepi pembeli, kadang bahan baku tak cukup. Tapi Sinta tak pernah mengeluh. Ia tahu, jalan ini memang terjal, tapi bukan berarti mustahil. Bun, capek ya? Tanya Keisha suatu malam sambil mengoleskan minyak kayu putih ke tangan ibunya yang pegal. Sinta tersenyum, memeluk anak semata wayangnya itu erat-erat. Iya, nak, capek. Tapi capek yang bunda ikhlas. Karena bunda punya kamu. Keisha membalas pelukannya dengan manja. Aku sayang bunda. Bunda juga sayang Keisha. Sangat. Tak lama, berkat bantuan Bu Wati dan tetangga-tetangga yang mulai mengenal Sinta sebagai penjual kue jujur dan bersih, usahanya mulai dikenal. Ia bahkan ditawari untuk menitipkan kue di warung kelontong depan gang. Modalnya belum besar. Tapi ia mengelola keuangan dengan cermat. Sebagian keuntungan ia simpan di kaleng biskuit bekas di bawah lemari, sisanya untuk belanja bahan dan kebutuhan Keisha. Satu hari, saat sedang mengaduk adonan di dapur,
Bu Wati datang tergopoh-gopoh. "Sinta, ada ibu-ibu kompleks sebelah yang mau pesan 100 kue lapis buat acara ulang tahun cucunya minggu depan. Dia suka banget sama rasa kue kamu yang kemarin." Sinta terperangah. "Serius, Bu? 100? Iya. Kamu sanggup nggak?" Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Kalau buat masa depan Keisha, saya sanggup, Bu." Malam itu, setelah Keisha tidur, Sinta duduk di depan cermin kecil, memandang bayangannya sendiri. Rambutnya kusut, wajahnya tak secerah dulu. Tapi di balik semua itu, ia melihat sesuatu yang dulu hilang, harga diri. Ia sudah tak lagi memikirkan Arman. Tak lagi menangisi nasib. Karena kini ia tahu bahwa seorang ibu, sekuat apapun badai yang datang, selalu bisa berdiri lagi, asal ada cinta dalam hatinya. Dan Sinta punya cinta sebesar dunia untuk Keisha. Sinta sedang duduk di depan meja dapur, mengaduk adonan kue lapis yang mulai menjadi favorit banyak ibu-ibu di komplek. Keisha bermain dengan boneka beruangnya di ruang tamu, tertawa kecil saat bonekanya jatuh dari tempat tidur. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Sinta mengerutkan kening. Pagi itu cuaca mendung, dan tak ada yang dijadwalkan datang ke rumah. Ia mendekatkan telinga ke pintu, mencoba mengenali suara yang datang. Tok, tok, tok. "Siapa ya?" gumamnya, dan perlahan membuka pintu. Di sana, berdiri seorang pria lusuh dengan pakaian yang tampak compang-camping. Rambutnya acak-acakan, wajahnya memucat. Sinta menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca, meski ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kegugupan. "Sinta," suara Arman terdengar berat, hampir tercekik. Aku tahu ini sudah terlambat. Aku minta maaf. Tolong beri aku kesempatan untuk kembali." Sinta terdiam. Arman berdiri di depan pintu, tatapannya penuh penyesalan, tubuhnya lemas, seolah sudah tak punya kekuatan lagi. Ia melihatnya dengan cermat, menganalisis wajah lelaki yang dulunya ia cintai, tapi kini terasa seperti orang asing. "Kenapa baru sekarang, Men?" Suara Sinta hampir tidak terdengar, penuh luka yang sulit disembuhkan. "Kenapa tidak saat aku dan Keisha masih ada di sana, saat kita masih bisa mencoba memperbaiki semuanya?" Arman menunduk, tak bisa menatap wajahnya. Suasana itu hening, hanya terdengar suara Keisha yang masih tertawa di dalam rumah. Aku salah, Sin. Aku tak tahu kalau hidupku bisa seburuk ini. Ranti meninggalkanku, aku kehilangan pekerjaan, uang habis, semua orang menjauh dariku. Aku tahu, aku nggak pantas minta kembali. Tapi aku masih punya satu permintaan. Tolong, kasih aku kesempatan untuk perbaiki semuanya. Aku ingin jadi ayah buat Keisha, jadi suami buat kamu. Sinta menarik napas dalam-dalam. Keinginannya untuk melupakan semuanya semakin kuat, tapi ada rasa kasihan yang tak bisa ditahan. Rasa kasihan terhadap lelaki yang dulu begitu dicintainya, yang kini terpuruk dalam penyesalan. Men, kamu tahu betapa banyak air mata yang aku dan Keisha jatuhkan karena kamu. Kamu pergi tanpa berpikir apa yang akan terjadi pada kami berdua. Kamu memilih Ranti, memilih segala kemewahan yang dia janjikan, tanpa peduli siapa yang kamu tinggalkan. Sinta mengalihkan pandangannya ke dalam rumah, melihat Keisha yang kini berdiri di depan pintu kamar dengan mata penasaran, menyadari ada yang tak biasa. Bunda, itu siapa? Tanya Keisha sambil menunjuk ke arah Arman. Sinta terdiam, matanya terbelalak. Arman menundukkan kepala, tak sanggup menatap anaknya yang begitu polos itu. Ini ayah, Keisha, jawab Sinta pelan,
suaranya penuh keteguhan. Keisha berjalan perlahan, berhenti di depan Arman. Ia menatap wajah ayahnya, lalu melihat ke arah Sinta. "Ayah, kok jelek banget sih?" tanya Keisha polos, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Kenapa bajunya kotor, Ayah?" Arman menunduk lagi, tak bisa menahan rasa malu yang datang begitu tajam. Sinta menahan napas, kemudian berlutut di samping Keisha, merangkulnya dengan lembut. "Keisha, ayah memang sedang susah. Tapi kamu harus tahu, Bunda dan ayah selalu sayang sama kamu, oke?" Keisha mengangguk, meskipun ekspresinya bingung. Namun, ada secercah kebahagiaan yang terlihat di wajahnya saat melihat ayahnya ada di depan pintu. Sinta bisa merasakannya, dan itu membuat hatinya semakin pedih. Arman menunduk, hampir tak mampu lagi menahan tangis. Ia ingin merangkul Keisha, meminta maaf, tapi Sinta mencegahnya. "Keisha masih kecil, men. Dia belum mengerti apa yang terjadi. Jangan buat dia bingung." Suasana menjadi tegang saat Sinta berdiri lagi, menatap Arman dengan mata penuh kepedihan. Rasa sakit itu kembali muncul, seperti uluran tangan yang tak bisa ia terima. "Kamu sudah terlambat, Arman," suara Sinta terdengar berat. "Luka yang kamu tinggalkan terlalu dalam. Aku sudah cukup terluka. Aku tidak bisa memulai semuanya lagi." Arman terdiam, merasa seolah dunia runtuh di depannya. Sinta menatapnya, lalu menatap Keisha yang masih berdiri di dekat pintu. "Keisha punya aku. Kami akan baik-baik saja. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku." Arman menelan ludah. Mata Sinta yang dulu penuh cinta dan harapan kini berubah menjadi mata yang penuh keteguhan. Ia tahu, ia harus melangkah lebih jauh dari Arman. "Sinta, aku benar-benar menyesal." Arman mengucapkan kata-kata itu dengan penuh air mata. Namun, Sinta hanya menggelengkan kepala, wajahnya keras. "Aku tahu, men. Aku tahu. Tapi hidup ini bukan hanya tentang penyesalan. Ini tentang pilihan. Dan kamu sudah memilih." Arman terdiam, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia menatap Sinta satu terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Keisha melihat ayahnya pergi, matanya penuh kebingungan. Sinta segera merangkul anaknya, mengelus rambutnya lembut. "Keisha, ayah memang sedang mencari jalannya sendiri. Tapi kita tetap akan baik-baik saja. Kamu dan Bunda, itu yang paling penting." Keisha mengangguk, meskipun hatinya tak sepenuhnya mengerti. Tapi dia merasa tenang dalam dekapan ibunya, yang kini menjadi satu-satunya tempat ia bisa berpegangan. Arman berjalan dengan langkah berat menuju ujung gang. Punggungnya bungkuk, pikirannya kacau, hatinya penuh penyesalan. Ia tahu, mungkin ini saat terakhirnya melihat Sinta dan Keisha. Dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, ia benar-benar merasa kehilangan. Hari itu terasa seperti sebuah permulaan. Pagi yang cerah, dengan udara segar yang masuk melalui jendela dapur rumah kecil milik Sinta. Keisha sudah berangkat ke sekolah dengan senyum cerah, mengenakan tas ransel yang sedikit besar untuk tubuhnya yang mungil. Sinta menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang hijau dan langit biru yang terbentang luas. Hatinya terasa ringan, meski tubuhnya masih sedikit lelah setelah seminggu penuh bekerja keras, berjualan, dan mengurus Keisha sendirian. Namun, lelah itu tak lagi menakutkan. Ia sudah terbiasa. Ia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke meja makan, di mana sebuah surat kecil tergeletak di atasnya. Itu surat dari Buati, yang beberapa waktu lalu membantunya dengan usaha kue keliling. "Sinta,
Aku dengar kamu akan membuka warung kecil di pojok gang. Aku percaya kamu akan sukses. Jangan lupa, kalau butuh apa-apa, aku selalu ada. Semangat! Sinta tersenyum membaca surat itu. Ia melipatnya dan menyimpannya di saku bajunya. Ada semangat yang tumbuh dari setiap kata yang ditulis Bu Wati. Ada kekuatan baru dalam dirinya. Setelah menyiapkan segalanya, Sinta kembali ke dapur, melanjutkan menyiapkan adonan untuk kue hari ini. Kue lapis pelangi dan bolu kuku sudah menjadi favorit banyak orang, dan itu menjadi sumber penghidupan barunya. Ia telah belajar mengatur waktu dengan lebih baik, bagaimana membagi waktu untuk bekerja, untuk Keisha, dan untuk dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang paling ia syukuri, kesadaran. Sinta tersenyum lagi, mengenang perjalanan yang panjang. Betapa ia pernah merasa kecil, merasa terjebak dalam kesedihan yang tak berujung, dan bagaimana ia pernah berpikir bahwa hidup tanpa Arman akan sulit. Tapi kini, semuanya sudah berbeda. Arman memang pernah menjadi bagian dari hidupnya, namun dia bukan lagi bagian dari dirinya yang sekarang. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu, bisiknya pelan pada dirinya sendiri, sambil menatap cermin di dinding dapur. Sinta mengamati wajahnya, matanya yang dulu seringkali dipenuhi air mata kini bercahaya dengan kedamaian. Kulitnya mungkin sedikit lebih kusam karena kelelahan, rambutnya tidak sehalus dulu, tapi ada sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dalam. Sebuah keteguhan hati yang membuatnya merasa utuh, meski tanpa seseorang di sampingnya. Saat Keisha pulang sekolah, ia berlari kecil menuju rumah. Matanya berbinar, membawa kabar baik dari sekolah. Bunda, aku dapat peringkat 2 di kelas. Teman-teman pada bilang kalau Bunda keren banget, jualan kue sambil ngurus aku. Aku bangga banget punya Bunda. Sinta memeluk Keisha erat-erat. Air matanya hampir jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Ia bangga dengan diri sendiri, dan lebih dari itu, ia bangga bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bunda juga bangga sama Keisha, kata Sinta sambil mengelus kepala anaknya. Kamu hebat, sayang. Kita sama-sama hebat. Keisha tersenyum lebar. Sinta tahu, meskipun hidup mereka tidak sempurna, mereka sudah cukup. Mereka punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Sinta tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak lagi menjadi perempuan yang dulu. Perempuan yang takut akan masa depan. Perempuan yang merasa tidak berdaya. Perempuan yang bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Sekarang, Sinta tahu cara untuk bertahan sendiri. Ia tahu bahwa meski ada banyak kesulitan, ia bisa menghadapinya. Ia tidak lagi takut menghadapi dunia. Arman? Ia tak lagi penting. Dia mungkin pernah ada, tapi sekarang, dia hanya bagian dari masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Penyesalan Arman tidak akan mengubah apapun, dan Sinta sudah menerima kenyataan itu. Ia tahu, masa depan adalah miliknya dan Keisha, dan itu adalah hak mereka untuk menentukannya. Aku tak lagi sama, kata Sinta dengan penuh keyakinan, sambil melihat ke arah rumah kecil yang ia bangun dengan kerja keras dan ketekunan. Aku lebih kuat dari yang aku kira. Dengan langkah mantap, Sinta melangkah ke depan, membawa harapan dan cinta untuk anaknya. Dunia mungkin belum sempurna, tetapi dia kini tahu bahwa hidupnya sudah kembali ada di tangannya sendiri.